Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan Bu Guru. Di pagi hari ini semoga kalian tetap sehat dan tetap menjalankan ibadah puasa. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Anak yang saya cintai semuanya, di pagi hari ini kita akan lanjut pada pembelajaran kita. Tema 8, subtema 3, pembelajaran 2, usaha pelestarian lingkungan. Namun sebelumnya marilah pembelajaran pada pagi hari ini kita awali dengan membaca doa bersama. Berdoa sebelum belajar, baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjut. Nah, anak-anak, air sangat penting bagi kehidupan kita. Setiap hari kita menggunakan air. Dalam pembelajaran 1, kamu telah mengetahui syarat kualitas air yang bersih. Bagaimana jika kualitas air yang kita gunakan itu ternyata tidak memenuhi standar? Atau adanya air kotor, air yang tidak bersih, apa yang akan terjadi? Oke, kita ikuti pembelajaran berikut. Nah, mari anak-anak kita jawab dulu sebelum kita mulai pembelajaran. Kita jawab dulu pertanyaan berikut ya. Nah, anak nanti jawab dicocokkan dengan jawaban Bu Guru. Kita jawab bersama-sama saja ya. Oke. Yang pertama, apa yang terjadi jika kita mencuci baju menggunakan air yang tercampur minyak? Coba jawaban anak-anak apa? Oke, cocokkan dengan jawaban Bu Guru. Nah, tentu baju akan menjadi kotor dan karena minyak menempel pada baju. Mengapa minyak justru menempel pada baju? Karena minyak tidak bisa larut dalam air. Nah, sekarang pertanyaan yang nomor 2. Apa yang terjadi jika minum air yang tercemar? Tercemar kuman penyebab penyakit. Nah, apa anak-anak kalau kita minum airnya kotor banyak penyakitnya? Dicocokkan yuk. Nah, tentu badan kita akan justru menjadi sakit, misalnya sakit perut, sakit tipes, gatal-gatal kulit, dan sebagainya, diare. Nah, masih banyak sekali penyakit-penyakit yang lain dengan adanya kita mengkonsumsi air yang kotor. 3. Apa yang terjadi pada ikan-ikan di sungai yang menjadi tempat pembuangan limbah cair dari industri? Nah, jawabnya tentu ikan-ikan akan mati. Nah, sekarang apa yang dapat kalian simpulkan dari jawaban pertanyaan di atas? Kesimpulannya adalah air yang dibutuhkan makhluk hidup adalah air yang bersih dan air yang tercemar akan menyebabkan penyakit serta ikan-ikan di sungai mati. Nah, sekarang kita akan lanjut. Sekarang kita akan membaca Hari Air Sedunia. Di buku kalian bisa dibuka. Anak-anak, Hari Air Sedunia itu diperingati pada tanggal 22 Maret. Nah, dengan adanya peringatan Hari Air Sedunia, kita diingatkan akan persebaran air bersih yang semakin berkurang, persediaan air bersih yang semakin berkurang jumlahnya karena penduduknya semakin bertambah. Nah, persediaan air bersih itu semakin berkurang disebabkan karena cadangan air tanah berkurang. Cadangan air tanah berkurang karena air hujan tidak masuk ke dalam tanah. Mengapa? Karena tidak ada pohon-pohon. Akar pohon dapat menahan air hujan untuk meresap ke dalam tanah. Ya, sehingga kalau tidak ada pohon-pohon, air itu tidak meresap, tetapi air hujan langsung mengalir ke parit, selokan, ke sungai, atau ke laut. Nah, kemudian berkurangnya cadangan air tanah itu mengakibatkan banyak mata air kering, sumur-sumur digali pun cepat kering pada musim kemarau. Akibatnya penduduk di daerah pedesaan kesulitan mendapatkan air bersih untuk keperluan sehari-hari. Hasil panen pun akan menurun, berkurang karena kekeringan. Oke, kita lanjut sekarang. Ada beberapa tindakan yang dapat kita lakukan untuk ikut membantu mengurangi krisis air bersih. Apa itu? Nah, yang pertama, menghemat penggunaan air. Yang kedua, membuat lubang resapan. Lubang resapan berguna untuk menampung air hujan supaya terserap ke dalam tanah.
Yang ketiga, dengan menanam pohon. Nah, supaya akar-akar pohon dapat menahan air di dalam tanah. Anak-anak di rumah tentu semuanya sudah menanam pohon ya. Nah, di rumah-rumahnya ditanami pohon. Kalau ada sisa tanahnya jangan sampai gundul. Oke, kita lanjut sekarang. Berdasarkan tag air sedunia di atas, lengkapilah tabel berikut. Kita jawab lagi bersama-sama Bu Guru ya. Oke, yang pertama, pada setiap tanggal berapakah diperingati sebagai hari air sedunia? Tanggal berapa anak-anak tadi? Tanggal 22 Maret. Nah, setiap tanggal 22 Maret. Oke, faktor apa yang menyebabkan persediaan air bersih itu berkurang? Nah, disebabkan karena cadangan air tanah berkurang. Cadangan air tanah berkurang disebabkan karena air hujan tidak masuk ke dalam tanah. Air hujan tidak masuk ke dalam tanah disebabkan karena tanah gundul, tidak ada tumbuhannya. Nah, nomor 3, apa akibat kekurangan air bersih? Nah, kalau kekurangan air bersih, akibatnya apa, anak? Nah, penduduk tidak mendapatkan air bersih untuk keperluan sehari-hari. Penduduk kalau ingin mencari air bersih harus berjalan jauh dan sebagainya. 4. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi krisis air bersih? Nah, diantaranya, ada 3. 1. Menghemat penggunaan air. 2. Membuat lubang resapan air. 3. Menanam pohon agar akar-akar pohon dapat menahan air di dalam tanah. Oke, kita lanjut sekarang. Nah, ayo mengamati. Sekarang anak-anak ini adalah penggalan cerita dari cerita ketam dan seorang kakek. Nah, tiba-tiba datanglah ketam-ketam itu memohon pertolongan karena musim kemarau panjang tidak ada tumbuhan sehingga air kering anak-anak. Tolong kami, Kek. Nah, air di sini tinggal sedikit, kami sukar bernapas. Nah, carikan kami tempat yang banyak airnya. Nah, kakek ini kan merasa kasihan. Akhirnya bersabarlah. Ini kakek bangau namanya ya. Bersabarlah, aku akan menolong kalian. Nah, sekarang ini adalah disebut apa anak-anak? Gambar cerita. Masih ingat anak-anak gambar cerita? Gambar yang mendukung terhadap suatu cerita. Nah, gambar cerita juga disebut dengan apa dulu? Komik. Nah, sekarang apakah gambar tersebut mendukung cerita? Nah, ini ada cerita lagi. Ini juga ya anak-anak ya, gambar cerita lagi. Gambarnya mendukung ceritanya apa tidak, anak-anak? Iya, mendukung karena gambar ini sesuai, cocok dengan cerita yang ada di sini. Sehingga ini mendukung sekali. Ya. Kak Diko membeli ikan. Nah, ikan dipindahkan ke dalam akuarium. Nah, ini tulisannya. Yang kedua, Bobby mengambil ikan diletakkan di lantai. Nah, kemudian cerita yang ketiga, gambarnya sama. Kak Diko melihat ikannya di lantai. Kak Diko bertanya kepada ibu. Nah, yang keempat, Ibu, mengapa ikanku di lantai? Nah, terus Bobby menghampiri kakaknya. Aku yang memindahkan, Kak. Kasihan, ikannya kedinginan. Nah, terus Kak Bobby menjawab, ikan memang hidup di air, Bobby. Nah, seperti itu. Ini namanya gambar cerita atau komik. Oke, sekarang, ciri-ciri gambar cerita masih ingat apa tidak? Nah, menggunakan bahasa sehari-hari, tidak begitu baku. Tidak baku, tidak apa-apa. Menggunakan bahasa sehari-hari, singkat dan mudah dimengerti. Nah, kemudian yang nomor 2, proporsional. Proporsional itu artinya seimbang antara gambar dengan tulisan. Nah, di antaranya itu ya anak-anak ya. Kemudian sekarang anak-anak tugas kalian adalah tentukan anak-anak membuat gambar cerita atau komik sekarang. Nah, tentukan satu tema yang kamu pilih untuk membuat gambar cerita. Kamu dapat mengambil beberapa tema. Nah, ini Bu Guru ada 3 tema. Nanti anak-anak pilih tema ini salah satu, ya, lingkunganku sehat, airku bersih, boleh. Aku menjaga sungaiku bersih, boleh. Indonesia beragam, Indonesia kaya, boleh. Jadi nanti anak-anak dikerjakan di 1 lembar saja, diusahakan selesai 1 lembar. Jadi tidak usah banyak-banyak. 1 lembar, jangan menggunakan buku tulis, menggunakan HVS atau menggunakan buku gambar. Diwarnai yang bagus, karena membuat